ibadah keluarga. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Kami akan memulai ibadah ini sebagai tanda persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami agar melalui ibadah ini, kami dimampukan untuk membagi sukacita kepada sesama sebagai tanda kesaksian kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada kesempatan sore hari ini terambil dari Mazmur 41 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kita menyambut dengan Kidung Jemaat 405. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Para Rasul 20, pasal 20 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam.
Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur, terlelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dari mereka semua dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Perikop yang kita baca terambil dari surat Kisah Para Rasul. Di sini kita tahu bersama bahwa Paulus adalah rasul yang banyak melakukan perjalanan selama pelayanannya. Baik itu perjalanan untuk memberitakan Injil, maupun mendirikan jemaat Tuhan, ataupun mengunjungi jemaat-jemaat yang ia dirikan sebagai penggembalaannya. Bacaan ini akan lebih kita pahami jika kita akan membacanya mulai dari ayat 1. Di situ dikatakan bahwa setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri ia berangkat ke Makedonia. Di ayat 1 ini dikatakan ada peristiwa huru-hara, kerusuhan. Tentunya kita kalau membaca di pasal 19 sebelumnya, kerusuhan itu yang dimaksud adalah kerusuhan yang ditimbulkan oleh seorang yang bernama Demetrius, seorang pembuat patung perak ya. Si Demetrius ini mengadakan kekacauan karena kedatangan Paulus di Efesus membuat usahanya membuat patung Dewi Artemis, karena di Efesus memang terkenal dengan kuil Artemisnya, yang bisa menghasilkan uang menjadi berkurang. Dan itu menimbulkan keresahan, sehingga dia memprovokasi karyawannya, orang-orang yang bekerja untuk membuat keributan. Nah, disinilah yang dimaksud dengan keributan itu, ya kerusuhan. Sudah kasih Tuhan memang memakai keributan itu supaya Paulus tidak tetap bercokol di Efesus, tapi dia harus beranjak untuk pergi melihat, meneguhkan, menguatkan jemaat-jemaat di jemaat yang lain yang didirikan. Akhirnya dia pergi ke Makedonia, saudara-saudara. Ke Makedonia, dan di situ dia akan mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah didirikannya. Saudara, seperti saudara ketahui, Makedonia itu adalah berada di timur laut dari Yunani, ya. Kalau sekarang Makedonia itu sudah menjadi beberapa wilayah negara. Salah satu negara yang memiliki wilayah Makedonia itu Yunani, ya. Teritorinya itu di provinsi sebelah utara Yunani itu adalah Makedonia. Tetapi ada beberapa negara yang juga memiliki wilayah Makedonia seperti ini. Makedonia itu terletak di Eropa Selatan, ya, yaitu di negara-negara Balkan. Itu bangsa Slavia, yaitu seperti Bulgaria, Albania, dan negara-negara pecahan dari Yugoslavia, ya, Kroasia, Bosnia, dan Kosovo dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan Yesus,
Disitulah Paulus menjenguk, berangkat dari Efesus dia pergi ke Makedonia. Dia berjalan kaki sampai akhirnya dia masuk ke tanah Yunani, ya, dikatakan di ayat kedua, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ, lalu tibalah di tanah Yunani. Tanah Yunani di sini adalah yang dimaksud adalah Korintus. Jadi Paulus tiba di Korintus dan dia menetap di sana selama 3 bulan. Kemudian setelah dia di Korintus mengadakan banyak kegiatan baik menulis surat dan sebagainya, akhirnya dia berencana untuk pergi ke Syria. Berlayar tentunya, berlayar ke Syria. Tetapi di situ dikatakan bahwa ada isu tentang sekelompok orang-orang Yahudi yang berencana untuk membunuh Paulus. Sekali lagi, di sini Tuhan memakai rencana untuk pembunuhannya yang ditujukan kepada Paulus supaya Paulus tidak jadi pergi ke Syria, tetapi dia kembali lagi ke Makedonia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi memang rencana membunuh Paulus, tetapi mereka takut kalau berada di darat. Karena Paulus memiliki keluarga negaraan Roma. Dan di Korintus Paulus mempunyai banyak sahabat yang berpengaruh. Sehingga mereka takut. Ya, salah satu jalan untuk bisa membunuh Paulus adalah di laut. Apabila dia berlayar ke Syria memakai kapal laut. Tetapi Paulus dengan bantuan Roh Kudus, Paulus mengerti. Akhirnya dia membatalkan dan dia kembali lagi ke utara, yaitu ke Makedonia. Di situ dia mengunjungi jemaat-jemaat di Makedonia yang pernah didirikan. Kalau kita berbicara Makedonia, maka itu adalah wilayah seperti Berea, Tesalonika, Filipi. Itu jemaat-jemaat di situ. Tentunya kita semua mengenal ya, jemaat-jemaat di Makedonia itu adalah jemaat-jemaat yang miskin, tetapi mempunyai kemurahan yang luar biasa ya. Mereka memberikan persembahan melebihi apa yang diinginkan ya. Itu jemaat terkenal di situ, jemaat Makedonia. Kalau dikatakan di bahasa aslinya, mereka itu miskin itu ekstrim ya, kere. Dalam bahasa aslinya itu kere, miskin. Tetapi mereka miskin dalam harta, tapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Saudara di dalam Tuhan Yesus, setelah Paulus berada di Makedonia, mengunjungi jemaat satu persatu, menguatkan, meneguhkan, mengembalakan di sana. Kemudian ya akhirnya tiba di Filipi dan dia menyeberang ke Troas. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di Troas inilah ada peristiwa yang luar biasa. Ada 2 kejadian, yaitu tentang perjamuan kudus dan seorang pemuda yang bernama Eutikus. Paulus setibanya di Troas, dia berkumpul bersama-sama jemaat di sana untuk memecahkan roti dan perjamuan kasih yang memulai ibadah itu dan diakhiri dengan perjamuan kudus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kebaktian itu Paulus berbicara agak lama ya saudara-saudara. Karena itu merupakan hari terakhir dari Paulus dan rombongannya ya. Di situ kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu mereka bersama rombongan akan pergi keesokan harinya ke Yerusalem. Sehingga kesempatan yang dipakai oleh Paulus pada waktu hari terakhir di Troas itu, dia berbicara agak panjang, berkhotbah agak lama. Dia mengajarkan di situ agak lama. Sehingga di situ ada dalam kebaktian ada seorang muda bernama Eutikus yang menjadi mengantuk karena terlalu lama Paulus berbicara. Ya, saya tidak tahu ngantuknya itu karena tadi malam begadang atau tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu itu Eutikus merasa ngantuk luar biasa dan dia akhirnya tertidur. Yang menjadi masalah itu bukan ngantuknya, saudara-saudara. Yang menjadi masalah tempat dia di mana dia ngantuk. Eutikus mengantuk di jendela di lantai 3. Itu yang menjadi masalah, celakanya di situ. Kalau dia seandainya mengantuk di atas bangku biasa, mungkin minimal dia jatuh ke samping, ke kiri, kanan, atau ke depan, atau ke belakang.
Tetapi karena tempatnya salah, dia berada di jendela dan di lantai 3. Kita bisa bayangkan ya, kalau satu lantai itu tingginya 2,5 meter, mungkin kalau 3 lantai berapa? Jatuh dari ketinggian demikian tingginya itu, saya yakin dalam kondisi tidur pasti mati, saudara. Dan memang Eutikus akhirnya mati, saudara-saudara. Tetapi ada satu hal yang luar biasa di situ. Paulus memberikan pertolongan dan terjadi mujizat karena pertolongan Tuhan. Akhirnya Paulus bisa membangunkan Eutikus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mujizat yang dikerjakan Paulus di Troas ini itu sama besarnya yang dilakukan oleh Petrus. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40, sama. Pada saat Petrus membangkitkan seorang janda yaitu Dorcas di Yope, itu sama. Sehingga tersebarlah berita itu Petrus membangkitkan Dorcas, seluruh Yope, Yafo sekarang ya, kota pelabuhan, itu terkenal. Sedangkan Paulus pada waktu dia membangunkan Eutikus, itu tidak sampai tersebar kemana-mana. Hanya jemaat lokal itu aja yang tahu. Memang mujizat yang dibuat itu bukan mujizat kaleng-kaleng, tapi membangkitkan orang mati. Itu luar biasa. Tapi dampaknya sangat berbeda. Kalau Petrus pada waktu memudahkan mujizat membangkitkan Dorcas atau Tabita, itu seluruh Yope tersiar kabar, itu mempunyai pengaruh untuk pengabaran Injil, untuk menguatkan pengabaran Injil di situ. Sedangkan pada mujizat yang dilakukan Paulus, yang hanya jemaat lokal yang tahu dan tidak tersebar kemana-mana, itu dampaknya untuk penghiburan. Jadi mujizat yang dilakukan Paulus pada waktu dia menghidupkan Eutikus itu membuat penghiburan bagi jemaat itu, karena orang-orang di jemaat Troas ini sangat mencintai Eutikus, sehingga itu merupakan satu perbuatan yang sangat menghiburkan bagi jemaat tersebut. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan Yesus, semangat yang ditularkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen itu mengajarkan untuk tidak takut dalam melayani Tuhan Yesus, ya, dan sesamanya. Bayangkan pada saat dia harus ada keributan di Efesus, dia harus lari ke Makedonia untuk mengabarkan. Begitu dia sampai di Korintus di tanah Yunani, dia akan pergi ke Syria. Di situ ada lagi rencana pembunuhan, dia pergi lagi ke Makedonia untuk menguatkan, meneguhkan jemaat. Saudara kasih dari segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita tidak seharusnya menghilangkan semangat untuk melayani. Tetaplah lakukan pelayanan itu dengan ketulusan hati, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Niscaya Tuhan akan memperlengkapi dengan kuasanya, saudara. Sehingga di situ kuasa Tuhan membuat Paulus sanggup membuat mujizat yang besar dengan membangkitkan Eutikus. Sama seperti Paulus yang harus menempuh perjalanan jauh dalam meneguhkan jemaat dan hati umat Tuhan. Paulus mengelilingi, meneguhkan, menguatkan, menghiburkan jemaat yang ada di Makedonia. Terus itulah yang menjadi teladan semangat Paulus walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, marilah kita belajar memahami kasih Tuhan kepada umatnya dengan memiliki hati yang luas untuk dipakai demi umatnya. Mungkin saja kita tidak bisa mengajar seperti Paulus, ya. Kita tidak bisa membawa berkhotbah yang lama seperti Paulus. Tetapi setidaknya kita bisa membawa seseorang untuk PA, pemahaman Alkitab, untuk menumbuhkan imannya. Atau kita mengadakan saat teduh secara pribadi. Itulah yang mungkin yang bisa kita lakukan dalam kita bisa menguatkan sesama kita. Oleh sebab itu belajarlah dari semangat yang diajarkan oleh Paulus untuk menjadi orang yang mau peduli, meneguhkan, menguatkan, dan mengajar jemaat-jemaat
tersebut, saudara. Marilah kita belajar untuk memahami itu kasih Tuhan kepada umatnya, yaitu dengan memiliki keluasan hati dan merelakan hidup kita dipakai demi umatnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 436, 36, bait 1 dan 2. Lawanlah godaan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kami saat ini mau berdoa bagi orang-orang yang mengalami dampak ekonomi akibat adanya virus corona, Tuhan. Beban ekonomi, dirumahkan atau PHK dan lain sebagainya, supaya tetap bersabar dan percaya pada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kelesuan ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini akibat pandemi COVID-19. Kiranya pertolongan dari Tuhan turun atas kami, secara khusus kepada pemerintah, juga Menteri Keuangan, agar mereka dapat menemukan solusi untuk mengatasi kelesuan ekonomi, agar roda ekonomi dapat berputar kembali dan rakyat dapat memperoleh penghasilan guna menafkahi kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, dari pemerintahan pusat sampai daerah, aparat keamanan, lingkungan, penduduk, pendidikan, perekonomian, dan gereja-gereja yang ada, agar dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah gereja yang sudah dilaksanakan. Kiranya ibadah gereja ini tetap berjalan dalam kondisi apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga ibadah yang dilaksanakan secara online agar tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan dikemas secara menarik sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang bekerja dalam penanganan COVID, yang terpapar COVID-19 ini Tuhan, baik itu tenaga dokter, para medis, relawan. Kiranya Tuhan memberikan agar melayani dengan penuh kasih,
Juga lindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa dalam, sehingga mereka sendiri juga tidak terpapar oleh virus corona tersebut Tuhan. Berkati mereka, hiburkan, kuatkan mereka yang harus berpisah dengan keluarganya karena mengemban tugas yang mulia ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang juga dalam pergumulan. Bila Tuhan sendiri campur tangan, kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Engkaulah Allah sumber penghiburan, dan yakinkan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 yang menyatakan demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan sumber berkat dan kehidupan, kami datang dalam ungkapan syukur sambil membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Berkatilah apa yang kami persembahkan ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Terimalah manat pengutusan. Kuatkanlah kehidupan iman kita di dalam Tuhan Yesus.
dan layanilah dia dengan karunia yang telah diberikannya dalam diri kita masing-masing. Jemaat, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kami memegang akan kebenaran janji Tuhan bahwa kasih penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir. Ada bersama kami. Maka urapilah kami dalam roh-Mu yang kudus agar kami tetap setia dalam iman kami dari sekarang hingga selama-lamanya.